Profil pemerintahan negara Jepang. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan negara Jepang. Jepang memiliki bentuk pemerintahan yaitu monarki konstitusional, yang dimana kepala negaranya adalah kaisar. Namun kekuasaan kaisar dibatasi oleh konstitusi dan hukum negara. Kaisar hanya bertindak sebagai simbol pemersatu rakyat dan tidak memiliki kekuasaan politik signifikan. Kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Jepang adalah parlementer. Mirip dengan Inggris dan Kanada, rakyat Jepang tidak memiliki presiden secara langsung. Para anggota diet atau parlemen memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan Jepang memiliki 3 badan pemerintahan. Konstitusi Jepang 1947 menetapkan 3 badan pemerintahan. Yang pertama legislatif atau diet, kemudian eksekutif atau kabinet, dan yudikatif atau pengadilan. Diet adalah badan tertinggi kekuasaan negara yang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab terhadap diet. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, kelembagaan pemerintahan. Yang pertama yaitu diet. Diet adalah lembaga legislatif utama Jepang. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Diet memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi kabinet. Kemudian yang kedua, kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab terhadap diet. Perdana Menteri ditunjuk oleh parlemen dan dinobatkan oleh kaisar. Kabinet menjalankan kekuasaan eksekutif dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi Jepang yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dan mengadili kasus-kasus penting. Yang kedua, ada profil negara Korea Selatan. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Seluruh wilayah negara berada di bawah satu pemerintahan pusat. Tidak ada pembagian kekuasaan yang setara antara pemerintah pusat dan daerah seperti pada negara federal. Kedua, ada sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, yaitu presiden. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, ada bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kepala negara dipilih melalui pemilihan umum dan bukan berdasarkan keturunan atau monarki. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, ada sistem kekuasaan republik yaitu demokrasi. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Eksekutif dipimpin oleh presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Kedua, ada legislatif, dipegang oleh parlemen yang bertugas membuat undang-undang. Dan ketiga, ada yudikatif, dipegang oleh Mahkamah Agung, bertugas mengadili perkara dan menafsirkan undang-undang. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk negara republik. Artinya, kesatuan seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat, tidak ada pembagian kekuasaan kecuali desentralisasi. Presidensial, kepala negara, presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak kepada parlemen ataupun menteri-menteri dalam kabinet. Kemudian republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, presiden dipilih melalui pemilu bukan berdasarkan keturunan ataupun hubungan darah. Kemudian pembagian kekuasaan. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, negara Indonesia menerapkan sistem pemisahan menjadi 3, yaitu legislatif, yaitu lembaga negara yang membuat undang-undang, MPR dan DPR, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, presiden dan jajarannya, dan yang terakhir yudikatif mengadili perkara dan menafsirkan undang-undang yaitu Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, faktor demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemerintahan di Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Di Jepang, dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran rendah, Jepang menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja. Pemerintah merespons dengan membuka diri terhadap imigrasi dan berinvestasi dalam teknologi otomatisasi. Kemudian Korea Selatan, meskipun memiliki populasi yang lebih muda, penurunan angka kelahiran juga menjadi perhatian serius. Pemerintah fokus
pada kebijakan pro keluarga dan investasi pada pendidikan. Kemudian Indonesia, dengan populasi yang besar dan mayoritas usia produktif, Indonesia memiliki tantangan demografis yang besar. Namun tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang layak untuk menghasilkan bonus demografis. Faktor geografis. Yang pertama, faktor geografis negara Jepang. Jepang sebagai negara kepulauan dengan banyak gunung berapi menghadapi risiko bencana alam yang tinggi. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan mitigasi bencana yang efektif dan infrastruktur yang tahan gempa. Kemudian, faktor geografis Korea Selatan. Korea Selatan terletak di semenanjung dengan banyak pegunungan. Korea Selatan memiliki keterbatasan lahan untuk pertanian dan pembangunan. Ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan industri, mendorong inovasi dalam teknologi pertanian dan pengolahan sumber daya manusia. Kemudian, faktor geografi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan isu lingkungan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan harus seimbang antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Berikutnya ada faktor budaya. Pertama, faktor budaya Jepang. Nilai-nilai Konfusianisme dan etos kerja yang tinggi mempengaruhi budaya kerja di Jepang. Pemerintahan mendorong inovasi dan efisiensi dalam industri, serta menjaga tradisi dan identitas nasional. Kebijakan pendidikan juga berfokus pada disiplin dan inovasi teknologi. Berikutnya ada Korea Selatan. Dengan pengaruh Konfusianisme dan semangat nasionalisme, Korea Selatan mengedepankan pendidikan dan inovasi. Pemerintahan berfokus pada pengembangan industri teknologi dan kreatif serta memperkuat identitas nasional melalui budaya populer seperti K-pop dan film. Yang terakhir ada Indonesia. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia mempengaruhi kebijakan pemerintahan dalam hal toleransi dan pengelolaan konflik. Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada persatuan dalam keberagaman yang menjadi landasan bagi kebijakan nasional dan politik. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok etnis dan agama merasa terwakili dan dihargai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.